Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan yang mau memimpin siapa? Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Hari ini ada yang belum masuk? Tidak. Ada yang sakit? Tidak. Hadir semua? Ya, alhamdulillah. Semoga hari ini kita bisa belajar dengan baik ya. Teman-teman, sebelum kita belajar lebih jauh, kita ada ice breaking sebentar, yaitu tentang kata positif. Peraturannya gampang, sangat mudah. Pertama adalah sebutkan nama kalian, kemudian diikuti kata positif beserta ekspresinya ya, ekspresinya. Misalkan contoh, saya Febri, saya orang yang ceria. Oke, gitu ya. Paham ya? Oke, siap? Silahkan Adel. Saya Adelia, saya adanya Solihah. Oke, bagus. Tepuk tangan dong. Oke. Berikutnya sampingnya Adel. Saya Zulfa, saya anaknya kalem. Oke, kalem. Oke, Bu terakhir. Saya Naswa, saya suka baca buku. Oke, baca buku. Baik, terima kasih semuanya untuk partisipasi hari ini. Baik, sebelum kita belajar lebih jauh ya, insya Allah nanti kita akan belajar tentang menyatakan kebenaran dan menjauhi berita bohong. Sebenarnya materi ini masih berkaitan dengan materi kita kemarin, yaitu tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, amanah dan jujur. Nah, dalam konteks ini kita akan fokus pada topik tertentu yang sekarang baru ngehit gitu ya di media sosial, yaitu tentang menjauhi berita bohong. Ada yang tahu nama lain dari berita bohong? Iya, hoax. Baik. Nah, adapun tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama, melalui model pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat satu, membuat proyek berupa kampanye anti hoax. Jadi nanti pada pembelajaran kita hari ini kita akan mendesain suatu proyek dengan membuat kampanye anti hoax berbasis media digital ya. Insya Allah sudah kita siapkan ya laptopnya di depan masing-masing. Berikutnya, siswa mampu menyatakan kebenaran dan menyebarkan informasi yang akurat. Setelah nanti kalian membuat kampanye media sosial, nanti kita mencoba untuk menguploadnya di media sosial sebagai bentuk kampanye anti hoax. Sampai di sini paham? Paham ya? Oke, lanjut. Nah, adapun kriteria ketercapaian tujuan belajar hari ini, yang pertama, siswa mampu menyampaikan kebenaran dan mencegah berita hoax dengan menggunakan sumber informasi yang kredibel ya. Jadi nanti ketika membuat kampanye anti hoax sebagai bentuk pencegahan, kita akan menggunakan sumber informasi yang kredibel. Makanya kemarin Ustadz minta kalian bawa HP, laptop untuk mencari segala sumber yang relevan dengan proyek kita hari ini. Yang kedua adalah siswa mempresentasikan hasil proyek anti hoax dengan validitas data yang benar. Nanti kalau sudah dibikin, coba kalian komunikasikan sebelum kita upload, itu komunikasikan dulu kepada teman-teman yang lain. Siapa tahu ada masukan atau ada perbaikan. Nah, baik teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, coba Ustadz ingin tanya ya, ingin tanya sama teman-teman untuk memantik kegiatan belajar kita hari ini. Yang pertama adalah, pernahkah kalian mendapatkan berita atau informasi yang tidak benar dari teman atau media sosial? Pernah nggak? Pernah. Contohnya apa? Satu. Dapat pulsa gratis. Dapat pulsa gratis. Iya, benar. Sering ya kita dapat SMS, selamat Anda dapat hadiah sekian juta. Ya nggak? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Ada mungkin? Mengecek. Sumbernya. Oke, mengecek sumbernya bagus. Ada lagi? Dari informasi atau berita yang kamu belum yakin itu benar atau enggak, apa yang akan kamu lakukan kira-kira?
mencari kebenaran tersebut. Oke, mencari kebenaran informasi tersebut, bagus. Nah, kemudian gini, menurut kamu jika ya kita menyebarkan informasi palsu kepada orang lain, Menimbulkan kecemasan pada orang. iya, menimbulkan kecemasan. Terus apalagi, siapa yang mau berpendapat? Silahkan. Apa kira-kira? Kalau kalian itu menyebarkan informasi yang nggak jelas sumbernya, dijauhi teman, betul sekali. Ketika memang mungkin kok ada yang apa ya, delalah beritanya itu nggak valid, nggak akurat, berarti kita bisa dijauhi oleh teman. Terakhir, bagaimana peran kita sebagai pengguna media sosial untuk memastikan bahwa informasi yang kita bagikan adalah benar? Gimana kira-kira? Oke, mencari ke sumbernya, bagus. Ada lagi? Oke, bertanya kepada yang lebih tahu. Satu lagi mungkin, biar valid beritanya. Bandingkan informasi dengan sumber lain. Iya, bandingkan informasi dengan sumber lain. Bagus, kayak gitu ya. Nah, dari teman-teman, semoga pertanyaan pemantik ini membantu kita dalam mengembangkan pembelajaran kita hari ini gitu ya. Berikutnya adalah saya akan tampilkan satu slide, satu video tentang penyebaran berita hoax ya. Ya, demikian tadi untuk pengenalan video tentang materi hoax ya. Kira-kira dari video tadi apa yang bisa kita dapatkan? Silahkan yang mau berpendapat. Ciri-ciri hoax. Oke, ciri-ciri hoax apa saja? Yang pertama? Mempunyai judul yang menarik. Oke, punya judul yang menarik. Ada lagi mungkin? Silahkan dari video tadi. Baik teman-teman, itu tadi sedikit untuk mengorientasikan materi kita pada kesempatan kali ini. Berikutnya adalah sebelum nanti lebih jauh, karena kita nanti kan ada project, silakan teman-teman tes gaya belajar teman-teman dulu ya. Jadi nanti kita akan bagi kelompok sesuai dengan gaya belajar teman-teman. Silahkan bisa scan pada barcode di depan. Kemudian nanti teman-teman akan masuk pada webs yang di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang mengidentifikasi apakah kalian termasuk anak yang suka belajar secara visual, auditori, atau kinestetik. Silahkan bisa dikerjakan dari sekarang. Baik teman-teman, sudah selesai? Sudah keluar hasilnya? Baik, yang sudah keluar hasilnya silahkan kalian berkumpul dengan teman-teman yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Jika jawabannya ada dua, misalkan auditori, visual, ambil yang depan. Yang depan dulu, auditori. Silahkan kumpul sama teman-teman auditori. Tapi kalian boleh milih, kalau misalkan aku lebih nyaman visual, ya udah ambil yang visual sesuai dengan hasilnya. Oke, waktu kalian 1 menit untuk berkelompok. Silahkan cari teman kalian yang sesuai dengan gaya belajar. Oke, di sini visual, auditori, kinestetik ya. Buat teman-teman yang mendapatkan auditori, maka dia diperbolehkan untuk memilih dari 1 sampai 3 ini. Silahkan dipilih yang mana yang sesuai dengan kemampuan kalian. Untuk teman-teman yang visual bisa membuat poster digital di Canva. Nanti yang kinestetik silahkan membuat video pendek, durasi pendek aja 2 sampai 3 menit tentang pencegahan hoax. Nanti silahkan dimusyawarahkan baiknya gimana. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman yang auditori membuat cerita edukatif dengan tema pencegahan hoax. Tuliskan judulnya terlebih dahulu, kemudian nanti keterangan secara spesifik dari judul tersebut ya. Contohnya seperti ini sudah saya bikinkan, misalkan nah ini membuat poster digital dengan tema pencegahan hoax. Juga akan saling membantu untuk menyelesaikan tugas ini sebaik mungkin. Oke, silahkan waktu kalian 30 menit ya dari sekarang. Oke, gimana? Ya nggak apa-apa, bagus, tinggal bikin aja kontennya. Bikin dulu di udah tak ada laptop, udah ada HP, tinggal dibikin aja. Kebenarannya, caranya gimana?
Yang pertama, cek sumber berita, siapa tahu berita itu hoax. Dan yang kedua, verifikasi fakta. Ketujuh, diskusi dengan... Setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi teman-teman. Nanti akan saya gacha ya, siapa yang mendapatkan giliran pertama buat presentasi hasil karya. Ya, kalau sudah, nanti silahkan mempresentasikan dengan baik. Untuk teman-teman yang lain, boleh kasih masukan dan boleh nanya jika kurang paham atau kurang tahu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Oke, kita gacha dulu ya teman-teman ya. Oke, perhatikan siapa yang mendapatkan giliran pertama buat presentasi. Yang pertama adalah cerita edukasi. Oke, poster digital. Berarti yang terakhir ketiga adalah teman-teman yang video. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auditori ingin mempresentasikan pencegahan hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok visual akan menyampaikan presentasi yang kita buat. Kesempatan kali ini kita akan bersedia untuk berdiri selama beberapa menit ke depan. Buang jauh-jauh hoax. Berita atau informasi palsu hoax bisa menjadi pemicu munculnya keributan, keresahan, perselisihan, bahkan ujaran kebencian. Dan dari kami juga ada salam mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok auditori. Selanjutnya, kelompok terakhir sebelum kita akhiri. Yuk, silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami dari kelompok mempresentasikan proyek kita yang berjudul tentang berita hoax. Video ini berisikan tentang cara Aduh, takut nih. Sebarin aja kali ya. Jangan disebarin dulu, kita cari tahu dulu kebenarannya. Caranya gimana? Yang pertama, cek sumber berita, siapa tahu berita itu hoax. Dan yang kedua, verifikasi fakta. Dan yang ketiga, baca berita menyeluruh. Dan yang keempat, periksa tanggal dan waktu. Baik, boleh kembali ke tempat. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri, kita refleksikan terlebih dahulu ya untuk pelajaran hari ini. Refleksinya adalah yang pertama, kalian dari pelajaran hari ini, hal baru apa yang kalian dapatkan? Kira-kira apa sih? Kemudian yang kedua, manfaat apa dari pelajaran hari ini buat diri kalian terutama? Dan yang terakhir adalah, pesan moral apa yang bisa kalian berikan kepada teman-teman kalian di kelas? Paham sampai sini? Oke, silahkan 3 orang ya. 3 orang anak bisa menyampaikan. Siapa yang paling berani? Yuk. Oke, silahkan. saya akan merefleksi tentang kebenaran ini. Iya. Dari ini kita bisa belajar tentang cara menghindari berita hoax. Oke, bagus. Manfaat menghindari berita hoax adalah agar kita tidak terkena hoax. Oke, iya. Gak apa-apa, it's okay. Next. Pesan moral buat teman-teman. Moralnya kalau ada berita dicek dulu ya kebenarannya. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Mbak Aulia ya. Oke, luar biasa ya. Bagus. 2 orang lagi, silakan. Terima kasih Ustaz atas pertanyaannya. Hari ini sangat menyenangkan sekali. Iya. Kita mengetahui informasi tentang berita hoax seperti pengertian dan ciri-cirinya. Nah, lalu pesan moralnya itu jangan gampang percaya pada berita hoax. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Mbak Lia ya. Oke, terakhir sebelum kita akhiri 1 orang lagi. Oke, silahkan. Hari ini saya menyenangkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Khadijah. Ya, baik teman-teman, sedikit menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Jadi, kebaikan jika tidak kita sosialisasikan dengan baik, maka kebaikan itu akan semakin meredup. Maka dari itu untuk kegiatan kita hari ini kita sudah belajar banyak tentang bagaimana mengkampanyekan tentang berita hoax, bagaimana mengidentifikasi berita hoax, sehingga kita terhindar dari penipuan maupun informasi yang kurang jelas. Kayak gitu ya teman-teman ya.
Oke, baik, untuk kegiatan lanjutan silahkan nanti bisa diupload tugas kalian sehingga besok bisa saling memberikan komentar terhadap hasil proyek teman-teman masing-masing. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Semoga kegiatan belajar kita hari ini membantu kalian dalam menghadapi informasi yang beredar di luar sana biar lebih selektif lagi. Baik, langsung saja sebelum kita akhiri, marilah kita tutup untuk kegiatan hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau berdoa? Silahkan. Oke, silahkan Mbak. Baik, terima kasih. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.